buat nanti terus jadi hiperlipidemi ini sebetulnya adalah suatu kondisi kelainan metabolisme lipid ya yang ditandai dengan terjadinya peningkatan kadar kolesterol total atau yang sering kita sebut hiperkolesterolemi ya. Kemudian pada hiperkolesterolemi ini juga diiringi dengan peningkatan kadar kolesterol LDL atau low density lipoprotein yang merupakan lemak jahat ya dalam hal ini peran untuk menimbulkan kardiovaskuler. Kemudian hiperlipidemi di sini juga bisa ditandai dengan terjadinya hipertrigliseridemia atau peningkatan kadar trigliserida dalam tubuh atau kombinasi keduanya yaitu hiperkolesterol dan hipertrigliserida. Ini merupakan definisi dari hiperlipid. Yang kedua adalah dislipidemi. Dislipidemi ini juga merupakan kelainan metabolik ya, metabolisme lipid khususnya, sama dengan hiperlipidemi, yaitu ditandai dengan peningkatan kadar total kolesterol, kadar LDL kolesterol yang meningkat ya, serta kadar trigliserida. Dan di sini ditambah yaitu dengan adanya penurunan dari kadar kolesterol HDL atau high density lipoprotein. Jadi HDL ini sebenarnya adalah lemak yang bagus ya, dan biasanya menurun pada kondisi dyslipidemia. Kemudian yang berikutnya yang termasuk dalam kategori hiperlipid adalah terjadinya hiperlipoproteinemi. Jadi di sini ada peningkatan lipoprotein APO ya, yaitu contohnya APO B100, APO C dan APO A. Biasanya yang bermasalah adalah lipoprotein APO yang Mohon maaf, Bapak, suaranya kurang jelas. kemudian kita lanjutkan ke definisi yang selanjutnya yaitu tentang kolesterol ya, yang dimana yang harus kita atasi ya, terutama pada kondisi hiperkolesterolemi tadi ya. Jadi kolesterol itu sebetulnya adalah suatu bahan alamiah ya, yang sifat fisiknya menyerupai lemak, tetapi di dalamnya ada struktur steroid ya. Nah, kolesterol ini sebetulnya penting ya bagi tubuh kita untuk sintesis senyawa-senyawa seperti membran sel, kemudian hormon seks, hormon kelenjar anak ginjal ya, kemudian vitamin D, serta pembentukan asam empedu ya. Kita tahu asam empedu ini dipakai untuk mengemulsikan lipid juga dalam proses pencernaan. Nah, selain memang dia menguntungkan ya, tapi pada satu sisi tadi kalau jumlahnya berlebihan, kemudian mengalami oksidasi, nanti akan berperan ya terbentuknya pada penyakit kardiovaskuler yang tadi sudah saya sampaikan. Kemudian untuk sumbernya, kolesterol ini terdapat pada lemak hewani ya dari hewan, kemudian seperti kuning telur ya, dan kolesterol juga bisa bersumber dari tanaman yang kita sebut dengan fitosterol ya. Kemudian untuk metabolisme lipid, terutama salah satunya bisa bersumber dari eksternal ya, atau dari makanan. Nah ini biasanya ketika masuk ya, secara peroral, masuk ke intestin. Nah, dia nanti kolesterol yang berasal dari makanan ini akan diabsorpsi untuk masuk ke sirkulasi darah. Ya. Tetapi absorpsi kolesterol
Mohon maaf Bapak, jenengan off mic. Kolesterol endogen yang lebih tinggi ya, terlepas dari kebiasaan dietnya. Dan ini sering kita sebut juga dengan pasien hiperkolesterolemi familial. Artinya meskipun ya itu tadi di orang ini cenderung mensintesis kolesterol di dalam tubuhnya secara berlebihan ya, meskipun kebiasaan dietnya atau makanannya sudah digunakan dengan kadar kolesterol yang rendah, tapi tetap tinggi kadar kolesterol di dalam darah. Baik, sekarang kita lihat strukturnya ya dari si kolesterol, dalam hal ini termasuk trigliserida dan fosfolipid ya. Nah, tadi sudah saya singgung juga tentang trigliserida ya, yang merupakan lemak jahat ya. Kita lihat kalau strukturnya dia terdiri dari 3 asam lemak ya, yang ditambahkan ada gliserol di situ ya. Nah, sedangkan fosfolipid itu terdiri dari fosfat yang bagian kepala atau head-nya ini ya. Kemudian lipid adalah bagian yang ekornya ini ya, atau tail-nya. Di sini adalah bagian yang polar, fosfat ini, dengan ini yang non polar. Baik, sekarang kita lihat struktur dari lipoprotein ya, yang merupakan komponen dari lipid tadi. Coba dilihat di sini yang gambar sebelah kiri. Di situ nampak bahwa lipoprotein itu merupakan strukturnya kilomikron ya. Jadi di situ ini adalah bagian yang hijau, ini adalah yang fosfat tadi ya, daerah kepala yang sifatnya polar, sedangkan yang tailnya atau ekornya ini yang kuning. Ya. Ini contoh apu B, ini apu A, ya. Ini apu B yang warnanya pink ini, yang apu C ini yang merah, ya. Yang apu E yang kuning. Ya. Ini secara keseluruhan ini adalah kilomikron, ya. Nah, coba dilihat di situ, di dalamnya ada gugus kolesterol ya di situ, T ini di dalamnya. Ini sifatnya nanti dia akan mengangkut makanan ya yang sudah diserap masuk ke sirkulasi darah, itu diangkut oleh si kilomikron ini. Nah, kalau kita lihat kilomikron itu besar, gede ya sifatnya, ininya apa strukturnya bisa dilihat di situ. Nah, sedangkan makin ke kanan ini ada menunjukkan ukurannya makin kecil tapi densitasnya makin besar. Jadi kalau densitasnya kecil, yang very low density ini, memang ukurannya besar dia secara ukuran size, tapi densitas atau bobot jenisnya dia rendah. Jadi nanti cenderung dia mengapung kalau ada di dalam air ya, sama seperti minyak, jadi dia mengapung. Sedangkan yang HDL ini densitasnya tinggi, jadi nanti dia cenderung ya nggak jauh beda dengan air ya, posisinya dia tidak mengapung nanti. Nah, dengan demikian bisa dilihat di sini LDL, IDL, FLDL ini merupakan lemak-lemak yang tidak bagus ya, minyak sifatnya dia, dan berpotensi menimbulkan plak ketika mengalami oksidasi, dan itu memicu terjadinya penyakit apa ini arteriosklerosis ya. Baik, sekarang kita lihat satu persatu ya untuk klasifikasi lipoprotein tadi yang sudah disinggung di slide sebelumnya, yaitu ada kilomikron, ada FLDL, ada LDL, dan HDL. Sekarang kita lihat yang kilomikron dulu ya. Jadi juga sudah saya singgung untuk diameternya dia besar ya, 75 sampai 1200 nanometer. Kemudian beratnya dia juga lumayan gede ya, 50 sampai 1000
kali 10 pangkat 3. Prosentase dari kadar TG-nya dia 97%, kemudian ester kolesterolnya 3%, dan rasio lipid dan proteinnya, protein dan lipidnya 1:100. Jadi lipidnya dia yang besar. Kemudian apolipoprotein mayor yang menyusun kilomikron ini adalah ApoA, ApoB48, ApoC, dan ApoE. Ya. Dan fungsi fisiologinya dia adalah untuk mentransport makanan ya tadi, yaitu TG, dari intestin ke ekstrahepatik jaringan, di otot, di jaringan adipus, ya. Dan TG ini nanti akan dikembalikan lagi ya ke liver untuk didaur ulang ya untuk pembuatan kolesterol. Kemudian FLDL masanya lebih rendah dari kilomikron bobotnya, diameternya lebih kecil juga ya. Rasio trigliseridanya 75%, kemudian kolesterol esternya 25%. Jadi kolesterol ester ini adalah lemak yang baik ya untuk ester karena dia lebih larut ya di air. Kemudian rasio protein lipidnya 9:100 ya. Proteinnya sudah mulai agak banyak dikit ya. Kemudian komponen apolipoprotein yang menyusun adalah ApoB 100 ya, ApoC, dan ApoE. Kemudian fungsinya FLDL ini adalah untuk mentransport TG ya dari hepar ke ekstrahepatik dan mengkonversi ya. FLDL ini akan dikonversi dalam LDL. Ya. Sedangkan LDL masanya lebih kecil lagi tadi, diameternya juga lebih kecil, TG-nya lebih rendah dia 12%, kemudian kolesterol esternya 88 ya, rasio protein lipidnya 25:100, dan komponen penyusun LDL ini adalah ApoB 100 ya. Nah, ini fungsinya untuk mentransport kolesterol plasma ke liver ya atau ke jaringan ekstrahepatik. LDL ini yang bahaya adalah ketika dia nanti teroksidasi menjadi oksidasi LDL. Dia nanti akan membentuk sel busa atau fungsel yang berperan untuk terjadinya penyakit aterosklerosis ya pada pembuluh darah. Sedangkan HDL ini adalah lemak yang baik ya. Kalau kita lihat bobotnya dia rendah ya, diameternya kecil ya, lebih rendah ya. Kadar TG-nya kecil, kolesterol esternya tidak jauh beda dengan LDL, lumayan gede. Rasio protein lipidnya 90:100 ya. Proteinnya dia tinggi 90. Apoprotein yang menyusun adalah ApoA dan ApoC ya. Dan fungsinya dia untuk menangkap kolesterol dari ekstrahepatik jaringan dan membawanya ke liver ya untuk diproduksi menjadi hormon ya, asam pedu dan sebagainya ya. Jadi di sini kelihatan ini adalah lemak yang baik. Komposisi protein apolipoprotein yang baiknya adalah poliprotein A dan C. Baik, sekarang adalah siklus ya, bagaimana kolesterol itu dibawa oleh lipoprotein ya. Sebelumnya kita lihat dulu di strukturnya molekul lipoprotein tadi. Jadi ada 3 komponen penting dari lipoprotein itu adalah proteinnya yang warnanya biru yang ada di luar penyalutnya, kemudian kolesterol yang warnanya coklat ini, kemudian yang kuning ini adalah trigliseridanya, fatnya ya. Nah, sekarang kita lihat di sini, liver ini akan memproduksi lipoprotein molekul ya. Yang dihasilkan pertama kali adalah CFLDL molekul ya. Kita lihat fatnya dia cukup tinggi ya, dengan kolesterolnya rendah. Nah, sebagian fat ini akan disimpan dalam sel ya atau jaringan adipus. Kemudian sebagian nanti akan diubah menjadi IDL atau intermediate lipoprotein molekul.
Kemudian IDL nanti juga sebagian akan dimasukkan ke otot, ya. Nah, ini yang bagian kuning, zatnya nanti akan disimpan di otot untuk keperluan kontraksi otot dan sebagainya. Nah, sebagian akan diubah menjadi LDL. Dan LDL nanti akan diuptake atau ditangkap oleh si reseptor LDL yang ada di hepar untuk dikembalikan ke hepar untuk didaur ulang atau untuk dipakai untuk membentuk hormon atau untuk membentuk asam empedu dan sebagainya. Kita lanjutkan tentang metabolisme lipid ya pada jalur eksogen dan endogen ya. Yang sebelah kiri ini adalah jalur eksogen, yang kanan ini jalur endogen. Seperti yang tadi sudah saya singgung pada slide sebelumnya, yang jalur eksogen ini berarti lemaknya berasal dari luar tubuh, yaitu salah satunya dari makanan. Ya. Jadi ketika masuk ke intestin, setelah diemulsikan dengan lipid, ya, ini bile acid, mengemulsikan kolesterol, akhirnya bisa masuk ke dalam darah, ya, melalui kapiler-kapiler pembuluh darah. Nah, si lipid ini nanti akan diangkut oleh si kilomikron tadi ya, yang ukurannya paling besar, terdiri dari ApoE, ApoC, dan ApoB48 ya. Nah, dibawa oleh kilomikron masuk ke pembuluh darah ya di situ. Kemudian oleh enzim lipoprotein lipase, dia akan dipecah menjadi free fatty acid dan disimpan di otot serta jaringan lemak atau adipose tissue. Kemudian bentuk kilomikron remnannya atau yang sudah kehilangan asam lemak ini tadi ya. Kalau kita lihat kilomikron remnannya perbedaannya adalah di ApoC belas ya. Itu dia kehilangan itu. Nah, bentuk remnannya ini nanti akan ditangkap oleh reseptor yang ada di hepar ya. Nah, akan diubah oleh hepar ya menjadi asam empedu atau juga untuk pembentukan hormon serta bahan-bahan pembentuk dan lipid ya. Nah, sekarang kita lihat ke jalur endogen ya. Seperti saya singgung tadi, awalnya si lipid ini diproduksi oleh hepar dalam bentuk FLDL. Nah, komposisi lipoproteinnya ada ApoE, ada ApoC11 dan ApoB100 ya untuk FLDL ini. Masuk ke pembuluh darah ya oleh enzim lipoprotein lipase, dia nanti akan diuraikan menjadi IDL ya atau intermediate density lipoprotein, dan asam lemaknya akan dimasukkan ke dalam otot dan jaringan adipus ya. Kemudian IDL tadi atau bentuk remnannya, perubahan dari FLDL tadi. IDL-nya di sini sebagian akan diubah ya, akan diubah menjadi LDL ya. Dan di sini juga LDL ini bagian nanti akan ditangkap oleh si reseptor LDL yang ada di hepar ya, untuk dibuat menjadi asam empedu bisa, atau kolesterol untuk pembuatan hormon dan sebagainya. Nah, LDL ini nanti juga akan ditangkap oleh LDL reseptor yang ada di jaringan ekstrahepatik ya, seperti otot ya. Nah, kemudian di situ dia akan diubah menjadi menjadi HDL ya di sini, yang kaya dengan ApoA2 dan ApoA1 ya. HDL ini nanti oleh LCAT ya atau enzim lecithin kolesterol acyl transferase, LCAT ini nanti akan fungsinya untuk mengangkut si IDL ini untuk dibawa ke reseptor yang ada di hepar. Jadi IDL-nya nanti juga sebagian akan masuk ke hepar. Jadi HDL ini penting ya untuk lemak yang baik ya sebetulnya, untuk
mengubah ya atau mengangkut dari kolesterol LDL tadi ya, atau IDL ini ke heparin. Baik, sekarang kita lanjutkan ke faktor risiko ya. Jadi faktor risiko terjadinya hiperlipidemi ini ada dua yang secara garis besar ya, yang bisa dimodifikasi maupun yang tidak bisa dimodifikasi. Yang pertama yang tidak bisa dimodifikasi adalah usia. Jadi seiring dengan pertambahan usia, maka akan meningkatkan risiko terjadinya gangguan metabolisme lipid ini pada orang lansia atau dewasa lanjut ya. Ini ada risiko orang ini untuk mengalami gangguan metabolisme lipid. Kemudian yang kedua genetik. Ini juga tidak bisa dimodifikasi, memang dari sononya, dari gennya eh, sudah bermasalah. Jadi ada gangguan metabolisme lipid, misalnya terjadi metabolisme lipid yang berlebihan, ya, produksi kolesterol yang berlebihan secara endogen, sebagainya. Kemudian yang berikutnya adalah yang tidak bisa dimodifikasi juga gender, ya. Gender ini memang wanita ya yang memang lebih rentan mengalami gangguan metabolisme lipid ya terkait dengan aktivitasnya ya yang cenderung lebih rendah ya daripada laki-laki, kemudian juga ini ya deposit lipidnya ya komponen lipid pada wanita tentu sedikit lebih besar ya daripada pria. Kemudian juga masalah ini ya beberapa hormon ya berperan untuk memproduksi kolesterol ini terkait dari hormon estrogen ya dalam hal ini yang banyak didominasi oleh wanita. Tapi tidak berarti wanita ini beresiko enggak, tapi karena dia punya hormon estrogen ini yang menjadi semacam protektor dia untuk mengalami penyakit kardiovaskuler yang disebabkan karena hiperlipid tadi ya. Kemudian yang bisa dimodifikasi adalah overweight, jadi harus diturunkan berat badannya. Kemudian kalau ada hiperglikemi yang merupakan faktor pemicu hiperlipid ya, ya harus diturunkan atau dikendalikan gula darahnya. Kemudian aktivitas fisik juga harus ditingkatkan secara rutin ya, yang jelas harus rutin, tidak perlu berat tapi pokoknya yang cukup ya, menengah tapi rutin. Kemudian intake makanan yang berlebihan juga bisa kita modifikasi, kita kurangi, serta mengurangi konsumsi alkohol. Ini merupakan faktor-faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Baik, selanjutnya adalah tentang klasifikasi dari hiperlipid. Jadi hiperlipid itu ada penggolongannya menjadi 6 ya. Tipe 1, 2A, 2B, tipe 3, 4, dan 5. Sekarang kita lihat satu persatu dulu. Tipe 1 ini biasanya yang ditandai dengan peningkatan kilomikron. Ya. Kalau di plasma biasanya kadar TG-nya atau triglyceridnya yang tinggi. Sedangkan 2A ini peningkatan lipoproteinnya di LDL. Biasanya di lipid plasma juga ditandai dengan peningkatan kolesterol serta LDL biasanya. Kemudian kalau tipe 2B, ini LDL dan FLDL-nya yang meningkat. Ya. Biasanya kalau di lipid ditandai dengan peningkatan kolesterol, TG, ya, maupun LDL. Dengan tipe 3, IDL-nya yang meningkat, lipoprotein IDL-nya. Biasanya kalau di plasma ada peningkatan TG maupun kolesterol total. Terus kalau tipe 4 ini FLDL-nya yang meningkat ya, biasanya kalau di plasma ditandai dengan peningkatan kadar TG, sedangkan yang tipe 5 lipoprotein yang meningkat adalah FLDL serta kilomikron. Kalau di lipid biasanya di plasmanya ada peningkatan kolesterol total maupun TG. Kemudian ini adalah tipe hiperlipid ya, sama sebetulnya dengan yang tadi slide sebelumnya, cuman ini lebih menjelaskan ya yang tipe 1 itu biasanya kalau kita lihat dari kolesterol
bisa normal sampai meningkat, TG-nya naik, kilomikronnya naik, LDL-nya naik sampai sedikit naik ya. Kemudian kalau LDL-nya turun dan HDL-nya turun. Ini salah satu contoh yang lebih detail ya. Begitu juga untuk yang tipe 2A, tipe 2B, tipe 3, 4, dan 5 ya. Nah, bisa dilihat hampir semuanya di sini kolesterolnya naik ya, atau mungkin normal sampai sedikit naik. Sedangkan untuk TG yang normal hanya 2A, yang lainnya juga ada kesan naik ya, cukup tinggi peningkatannya. Kalau yang tipe 3 ini naik sampai normal sampai naik ya. Sedangkan yang untuk parameter LDL-nya di sini yang meningkat adalah pada tipe 2A ya, 2B dan tipe 3. Sedangkan HDL yang turun, ini yang nggak bagus ya, HDL turun pada hiperlipid tipe 1, kemudian tipe 5. Kalau tipe 4 bisa normal sampai sedikit turun. Oke, untuk berikutnya adalah tadi yang saya singgung sebelumnya, bahwa hiperlipid ini akan meningkatkan resiko ya terjadinya penyakit kardiovaskuler ya, salah satunya bisa PJK, penyakit jantung koroner, kemudian stroke, kemudian gangren ya, aneurism dan sebagainya ya. Ini salah satu contohnya adalah tentang aterosklerosis ya. Jadi aterosklerosis ini adalah penebalan dan hilangnya elastisitas dari dinding pembuluh darah arteri, ditandai dengan munculnya ateroma pada intima yang berisi kolesterol ya. Dan aterosklerosis ini bisa mengenai pembuluh darah arteri yang besar maupun yang sedang ya. Dan tadi sudah saya singgung menyebabkan PJK, stroke, gangren ya, aneurism dan sebagainya. Ya, ini tadi adalah gambaran tentang plak ya. Ini adalah pembuluh darah ya. Mana ini liver yang tadi fungsinya untuk mensintesis mulai dari FLDL diubah menjadi IDL sampai LDL. Nah, LDL ini bahayanya ketika dia sudah teroksidasi ya, atau oksidasi LDL, nanti dia nempel di sini, masuk ya, dan ditangkap oleh makrofag, dia nanti akan membentuk sel busa ya, atau fungsel. Nah, fungsel ini nanti akan berkembang sehingga menyebabkan dinding atau lumen pembuluh darah ini menjadi menyempit ya. Jadi yang disebut dengan bentuknya plak ya di sini akibat LDL yang teroksidasi. Ini gambar ya yang kita lihat di gelas ya. Jadi ini yang kuning ini adalah kolesterolnya yang masuk ke dinding pembuluh darah ya. Nah, ini yang biru ini adalah makrofagnya. Ya. Nah, itu nanti akan mengumpul di sini dan membuat pembentukan ateroma. Ya. Ini proses pembentukan plak aterosklerosis yang ada di pembuluh jantung koroner ya. Ya, jadi di situ pembuluh darahnya yang ini, kalau saya besarkan, yang normal seperti ini ya, masih bersih ya. Kemudian ini ada plak aterosklerosis kuning ya, dinding-dindingnya mulai ada ini kayak semacam bentukan ya, plak ya. Nah ini ada aterosklerosis dengan bekuan darah atau clotting ya. Nah ini kalau menyumbat bisa menyebabkan impak ya, mekar. Baik, selanjutnya kita ke obat-obat anti hiperlipidemia ya. Tadi sudah kita singgung sedikit tentang patofisiologinya, bahwa hiperlipidemi ini bisa menimbulkan komplikasi ya, atau meningkatkan resiko terjadinya penyakit kardiovaskuler, salah satunya adalah aterosklerosis. Sehingga dengan demikian maka hiperlipidemi ini harus
atasi, harus ditangani ya, tentunya dengan menggunakan obat-obat anti lipemika ya. Salah satunya adalah niacin di sini, asam nikotinat. Kelompok yang kedua adalah desvestran, asam empedu, jadi sifatnya mengikat asam empedu. Kemudian derivat fibrat, kemudian glycoreduktase inhibitor atau statin, dan golongan yang lain seperti ezetimibe, neomycin, dan yang pertama adalah obat anti hiperlipid, yaitu asam nikotinat ya. Jadi asam nikotinat ini merupakan komponen vitamin B kompleks ya, yaitu vitamin B3 atau niacin ya, tapi bukan niacinamide ya. Nah, mekanismenya asam nikotinat ini adalah menghambat lipolisis jaringan. Yang pertama, kemudian yang kedua dia akan menurunkan sekresi dari FLDL serta juga menurunkan sintesis LDL dalam hal ini, sehingga free fatty acid dalam darah akan turun. Nah, efeknya pemberian asam nikotinat ini akan menurunkan kolesterol, yaitu FLDL, LDL, dan lipoprotein A. Kemudian dia juga menurunkan produksi TG, karena FLDL-nya juga diturunkan di situ. Kemudian dia akan meningkatkan HDL dalam hal ini, atau lemak baiknya. Ya. Nah, untuk dosisnya, sebagai hipolipidemi atau antilipemika, 1,5 sampai 2 gram per hari. Dan ini bisa ditingkatkan sampai 9 gram per hari. Ya. Dan untuk suplemen vitamin, ya, karena dia adalah derivat vitamin B3, lebih rendah, yaitu cuma 10 sampai 20 miligram. Jadi untuk mendapatkan efek antilipemika, dia perlu ditingkatkan kurang lebih sampai berapa ini, 150 kalinya ya. Farmakokinetik dari asam nikotinat di dalam tubuh, niacin ini akan dirubah ya, metabolisme menjadi amida, kemudian diserap dalam bentuk niacinamide adenin dinukleotida atau NAD, dan bahan obat ini akan dieskresikan di urin tanpa ada perubahan ya. Tapi sebagian akan berubah menjadi bentuk metabolitnya. Kemudian untuk mekanisme kerjanya atau farmakodinamiknya, asam nikotinat ini akan menghambat lipolisis ya pada jaringan lemak atau adipose tissue. Kemudian dia akan menurunkan transport asam lemak ke hepar ya. Sehingga di sini sintesis FLDL dan LDL-nya oleh hepar akan turun. Ya, untuk mekanismenya bisa kita lihat di sini ya, bagaimana niacin akan melakukan inhibisi. Coba dilihat di sini, ini adalah jaringan adipus ya, jaringan lemak, di mana komposisi lemaknya, jaringan adipus ini nantinya akan dihambat eh, pergerakannya atau perubahannya menjadi asam lemak oleh si niacin ini. Ya. Kemudian kalau di hepar, karena asam lemak yang tidak terbentuk di jaringan adipus ini rendah, ya maka yang masuk ke hepar juga akan rendah, sehingga pembentukan triasilgliserol atau TG dan FLDL serta LDL-nya juga nanti akan ikut turun di situ. Untuk penggunaan niacin ini biasanya kita pakai untuk terapi hiperlipoproteinemia tipe 2B, tipe 3, 4, dan 5. Ya. Dan dari studi NCEP 2001 menunjukkan bahwa niacin ini akan mampu ya menurunkan kadar LDL antara 5-25%, HDL akan ditingkatkan 15-35%, dan TG akan diturunkan 20-50%. Ya. Jadi dia cukup baik sebetulnya untuk meningkatkan lemak jahat, ya, menurunkan lemak jahat dan meningkatkan lemak yang baik. Ya. Nah,
Tapi dia juga memiliki efek samping yang harus diperhatikan ya, mengingat dosis untuk antilipomika dia tadi 1,5 sampai 2 gram ya. Dan ini efek samping yang sering terjadi adalah flushing, kemerahan pada pipi, pruritus ya, gangguan GI tract, kemudian terjadi hiperuricemi. Jadi pada pasien yang sudah punya riwayat hiperuricemi, mungkin penggunaan niacin ini harus dibatasi ya. Kemudian untuk sediaannya dia diberikan per oral ya. Ada yang dalam bentuk kristalin nikotinic acid ya. Ada juga yang dalam bentuk cysteine release ya. Dan untuk sediaan cysteine release atau lepas lambat ini ESO-nya lebih kecil ya, dan dosisnya bisa dikurangi sehari cukup 1 sampai 2 gram. Ya, untuk dosis asam nikotinat ya, bisa kita lihat di sini. Kalau untuk di-combine dengan inhibitor reduktase atau statin, ini biasanya dilakukan kombinasi kalau yang monoterapinya tidak adekuat atau tidak mencukupi. Biasanya kombinasi ini dipakai untuk menormalkan LDL pada pasien hiperkolesterol yang familial hidroksigot ya, dan hiperkolesterolemi. Kemudian nikotinat ini juga bisa ditingkatkan efeknya oleh pemberian asam lemak omega 3. Lalu juga efeknya tadi bisa meningkatkan HDL ya sampai 35% dan menurunkan lipoprotein A, merupakan lipoprotein yang tidak baik di situ. Kemudian untuk dosis pasien hiperkolesterolemi familial hidroksigot bisa sampai ditingkatkan sampai 6 gram ya, 2 sampai 6 gram per hari. Sedangkan untuk yang hiperkolesterol dan hipertrigliserida bisa 1,5 sampai 3,5 gram per hari. Sedangkan untuk niacin kristalin tadi bisa diberikan dalam dosis yang terbagi 2 sampai 3 kali 100 mg. Itu dosis penggunaan dari asam nikotinat. Berikutnya adalah efek samping dari niacin. Ya. Setiap obat ini mesti memiliki efek samping yang khusus ya. Nah, untuk niacin ini meskipun dia derivat vitamin B yang katakanlah kategorinya aman, tapi karena penggunaannya dia sampai rata-rata 2 gram ya, maka seringkali pasien yang mengkonsumsi niacin ini akan mengeluh ada gatal, ruam, flushing ya, kemudian gangguan GI tract seperti mual, muntah, kemudian gangguan fungsi hepar yang biasanya ditandai dengan peningkatan kadar AST atau ALT, kemudian hiperuricemi tadi, sehingga harus dibatasi penggunaannya pada pasien hiperuricemi. Kemudian dia juga memicu terjadinya hiperglikemi karena adanya resistensi insulin yang meningkat, kemudian hipotensi, aritmia, dan fibrilasi atrium. Ini adalah samping ya akibat penggunaan insulin ini. Kemudian toksisitas dari niacin ya yang perlu kalian ketahui, terutama kalau digunakan pada dosis berlebih ya, di atas dosis terapi akan meningkatkan risiko terjadinya hepatotoksik, nekrosis pada hepar, dan juga terjadinya trombositopeni, trombositnya menurun, dan aritmia, edema makula, dan teratogenik ya. Sehingga niacin ini karena teratogenik pada ibu hamil dilarang penggunaannya, ya, kontraindikasi. Berikutnya adalah obat antilipomika yang kedua, golongan sequestran asam empedu ya, atau bile acid resin ya. Nah, salah satu obat dari golongan sequestran ini adalah kolestiramin dan kolestipol. Keduanya merupakan anion exchange resin yang sifatnya basah. Jadi dia nanti akan mengikat asam empedu yang ada di usus ya. Karena di usus itu nanti akan dikeluarkan asam empedu ketika ada makanan yang masuk. Nah, di situ karena asam empedu diikat, maka akan menghambat sirkulasi enterohepatik. Ya. Jadi asam empedu tadi ketika sudah diikat oleh gas-gasan ini akan dibuang bersamaan feses dan dia tidak diabsorpsi lagi. Ya. Nah, kompensasinya karena si asam
empedu tadi tidak bisa masuk lagi ke dalam darah dan ke hepar, maka sintesis asam empedu oleh hepar akan ditingkatkan. Ya, padahal kita ketahui asam empedu ini bahan bakunya adalah kolesterol, maka katabolisme kolesterol akan ditingkatkan. Jumlah reseptor LDL akan ditingkatkan sehingga akan menurunkan kadar kolesterol di dalam darah dari kompensasi ini. Untuk farmakokinetik dari sesquestran asam empedu ini, jadi dia tadi adalah resin ya, penukar kation polimer yang besar, sifatnya basa, kemudian nggak larut dalam air, ya. Dan resin ini akan mengikat asam empedu di lumen usus, sehingga penyerapan lipid akan terganggu karena asam empedu tadi diikat, sehingga dia tidak bisa mengemulsikan lipid. Ya. Nah, untuk resin sendiri, dia tidak diserap di GI tract. Ya. Dia akan keluar samaan dengan feses nantinya. Ya, ini adalah mekanisme sesquestran asam empedu ya. Jadi dia menghambat reabsorpsi asam empedu oleh hepar ya. Kemudian konversi kolesterol ke asam empedu di hepar akan meningkat ya. Kemudian kadar kolesterol di hepar akan turun ya karena dipakai untuk membuat asam empedu tadi yang nggak bisa masuk. Terjadi upregulasi dari reseptor LDL di hepar, maka LDL banyak yang ditangkap yang ada di darah itu untuk masuk ke hepar dan dijadikan kolesterol, dan salah satunya kolesterol tadi akan diubah menjadi asam empedu ya. Nah, ini dampaknya kadar LDL dalam plasma akan turun. Ini gambaran supaya lebih jelas. Yang ini ada di hepar, yang ini ada di usus ya. Kita lihat yang di usus dulu. Harusnya kalau ada makanan berlemak masuk, maka asam empedu ini akan dikeluarkan ya ke usus ini. Tapi karena ada obat sesquestran ini, maka si empedu ini akan diikat ya. Sehingga dia tidak bisa mengemulsikan lipid dan lipid nggak bisa masuk ya. Asam empedunya juga demikian, nggak bisa masuk lagi ke dalam darah dan hepar. Nah, asam empedu ini nanti diikat oleh si sesquestran tadi akan keluar melalui feses. Nah, sekarang apa dampaknya di hepar? Karena asam empedu tadi tidak dikembalikan ke hepar karena diikat oleh si sesquestran tadi, maka asam empedu ini harus diproduksi ya, karena banyak yang nggak masuk ya ke hepar, sehingga untuk memproduksi asam empedu si kolesterol harus dibongkar ya, artinya diperlukan banyak kolesterol untuk membuat asam empedu ini. Nah, akibatnya LDL yang ada di plasma akan diuptake atau diambil dengan meningkatkan reseptor LDL untuk dijadikan bahan pembentuk kolesterol, dan kolesterol nanti dipakai untuk membentuk asam empedu ya. Baik, untuk penggunaan sesquestran sekarang ya. Yang perlu digarisbawahi, sesquestran ini tidak efektif ya untuk berkolesterolemi familial yang homozigot. Jadi 2A nggak bisa. Kenapa? Karena tidak ada reseptor pada pasien ini ya. Nah, indikasinya biasanya untuk hiperkolesterol yang heterozigot ya. Atau di luar untuk dislipidemi, sesquestran ini dipakai untuk mengurangi pruritus pada koliostasis ya. Jadi ada penyumbatan batu empedu ya. Nah, efeknya menurut NSEP 2001, LDL akan diturunkan antara 5-30%, HDL-nya naik, tapi nggak banyak ya, cuma 3-5% ya. Sedangkan kalau yang niacin tadi bisa sampai 35 ya naik. Untuk TG tidak dipengaruhi ya, jadi dia tidak meningkatkan atau menurunkan TG. Murni hanya HDL yang diturunkan tapi sedikit, dan lebih dominan dia menurunkan LDL di situ. Ya. Nah, untuk sediaannya adalah
kolestiramin, nama dagangnya Questran. Biasanya dosisnya kita pakai 4-16 gram per hari. Ya. Sedangkan kalau kolestipol sediaannya dikemas di saset ya, 5 gram sediaannya. Ya. Untuk penggunaan sesquestran asam empedu ini hanya berguna ya untuk peningkatan LDL terisolasi ya. Artinya yang murni LDL atau kolesterolnya yang naik ya. Untuk ke arah trigliserida dia justru malah meningkatkan trigliserida karena kadar FLDL-nya akan ditingkatkan ya pada pemberian sesquestran ini, sehingga kalau ada pasien yang sudah TG-nya naik ya, jangan diberikan sesquestran karena nanti akan malah memperparah ya. Kemudian sesquestran ini akan meningkatkan penyerapan LDL dan IDL ya. Oleh karena jumlah reseptor LDL di hepar akan ditingkatkan ya. Dan ini tidak berefek pada pasien hiperkolesterol yang homozigot ya, karena reseptornya nggak ada pada pasien tersebut. Kemudian untuk penggunaan secara klinis, dia dipakai untuk pasien-pasien yang LDL-nya meningkat, kolesterol totalnya meningkat ya. Kemudian pada pasien toksisitas digitalis serta uritus karena kolestasis tadi. Sekarang untuk dosis sesquestran asam empedu ini, untuk kolestipol dan kolestiramin yang tadi dijumpai sediaannya dalam bentuk granul, yaitu 4-5 gram per hari, bisa juga ditingkatkan sampai 20 gram per hari. Itu dosis untuk antilipemika ya. Sedangkan untuk anak-anak biasanya dosisnya disarankan range-nya antara 10 sampai 20 gram per hari untuk anak ya. Kemudian untuk kolestipol ini ada sediaan tabletnya yang dosisnya 1 gram. Nah, dosisnya maksimal untuk kolestipol 16 gram per hari ya. Sedangkan untuk kolestelam di sini bentuknya tablet juga, tapi dosisnya sedikit lebih rendah ya. Hanya 625 mg ya. Dan dosisnya per hari maksimalnya adalah 3.750 atau sekitar 6 tablet ya penggunaannya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai di atas maksimal, atau paling nggak minimal ya mendekati dosis maksimalnya. Kemudian untuk sesquestran atau resin ini lebih baik dia diminum bersamaan dengan makanan ya, dalam 2-3 dosis terbagi bersamaan dengan makanan, karena obat ini kerjanya memang ini ya mengikat si asam empedu ya, dan asam empedu itu kita ketahui dikeluarkan ketika ada makanan yang masuk, sehingga lebih efektif diminum bersamaan dengan makan ya, jangan justru sesudahnya ya, karena nanti aktivitasnya akan menurun. Untuk efek samping dari sesquestran ini biasanya yang sering kali terjadi adalah gangguan GI tract ya, mual, ya. Kemudian juga ada gangguan ya, terutama ini bisa dilihat dari interaksi obatnya ya dengan obat-obat yang larut lemak ya, seperti vitamin, ADEK, kemudian digitalis, yasid, dan fenobarbital akan diturunkan kalau digunakan bersamaan dengan sesquestran ini, karena dia sifatnya mengikat ya, mengikat senyawa-senyawa yang lipid soluble. Berikutnya adalah obat antilipemika yang ketiga, yaitu derivat fibrat ya. Di dalamnya ada 2 yang cukup terkenal, yaitu gemfibrozil dan fenofibrat. Obat ini bekerja dengan cara berikatan ya dengan reseptor PIPAR alfa agonisnya ya. Dengan demikian dia akan meningkatkan aktivitas dan sintesis lipoprotein lipase yang tadi perannya untuk melipolisis lemak ya pada jaringan.
Kemudian meningkatkan katabolisme dari FLDL, IDL, serta sinomikron. Dan ini efeknya akan meningkatkan lipolisis tadi, asupan lemak di hepar juga akan ditingkatkan. Kemudian produksi TG oleh hepar diturunkan. Kemudian dia juga akan meningkatkan uptake atau ambilan LDL oleh reseptor LDL yang ada di hepar. Jadi LDL yang ada di plasma itu nanti akan diambil untuk dimasukkan ke hepar ya melalui reseptornya. Kemudian di situ dia juga akan meningkatkan transport kolesterol balik sehingga HDL-nya akan ditingkatkan. Kemudian untuk mekanisme kerja dari fibrat ini, dia akan menstimulasi dari beta oksidasi asam lemak yang ada di mitokondria, sehingga nanti produksi dari fatty acid maupun triacylglycerol atau TG-nya akan turun. Ya. Nah, fibrat ini akan menurunkan kadar TG lebih besar ya, dibandingkan dengan kadar kolesterol total, melalui penurunan produksi dari FLDL, serta meningkatkan eliminasi dari TG yang ada di darah. Ya. Fibrat ini juga cukup efektif untuk meningkatkan HDL kolesterol, tapi dia agak kurang efektif untuk menurunkan LDL. Dan penyerapan fibrosil ini di intestin akan ditingkatkan sewaktu makan. Jadi minumnya lebih baik bersamaan dengan makan. Ya. Untuk farmakokinetik dari fibrat, ya tadi dua obat ini baik fenofibrat maupun fenofibrosil dia akan menurunkan LDL dan HDL kan. Kemudian untuk fenofibrosil ini penyerapannya di usus cukup baik ya dan dia terikat oleh protein plasma ya sehingga bentuk bebasnya harus diperhitungkan ya karena dia nanti yang menentukan efek farmakologinya ya. Kemudian obat ini akan mengalami sirkulasi enterohepatik dan mudah ya menembus sawar plasenta dan waktu paruhnya di plasma antara 1,5 jam. Kemudian dia juga eliminasinya di ginjal sekitar 70% dalam bentuk utuh dan sisanya di hepar ya dalam bentuk metabolitnya yang sudah dimodifikasi yaitu hidroksimetil, karboksil atau quinol. Kemudian untuk fenofibrat ini akan terhidrolisis sempurna ya di usus dengan waktu paruh di plasma sekitar 20 jam. Ya. Dan 60%-nya fenofibrat ini akan diekskresikan di urin, yaitu dalam bentuk glukuronida, dan 25%-nya akan diekskresikan lewat feses. Berikut ini merupakan hasil ya dari fibrat dalam memberikan modifikasi dari profil lipid ya. Nah, untuk LDL dia bisa diturunkan antara 5 sampai 20, sedangkan HDL-nya akan ditingkatkan antara 10 sampai 35 ya, mirip kayak niacin tadi kemampuan meningkatkannya untuk LDL. Sedangkan TG-nya bisa diturunkan sampai dengan 50%, jadi cukup poten ya untuk menurunkan TG. Nah, untuk penggunaannya di klinis dia lebih sesuai ya untuk pasien-pasien yang mengalami hipertrigliserida serta HDL yang rendah. Kemudian untuk indikasinya, ya biasanya kita pakai untuk hiperlipid tipe 3, tipe 4, dan tipe 5. Di mana 3 tipe ini ada masalah pada TG-nya, yaitu FLDL-nya yang naik, dan itu di plasma biasanya TG-nya akan ikut naik juga. Baik, untuk mekanisme kerjanya, golongan gemfibrosil ini sama ya dengan fibrat, tetapi gemfibrosil ini dapat menghambat sintesis FLDL ya. Untuk penggunaan terapinya sama dengan fibrat. Efek samping obatnya biasanya yang sering adalah gangguan GI tract dan skin rash.
Kemudian untuk dosisnya, fenovibrat biasanya kita pakai 3 kali 100 mg atau 1 kali 300 mg bersamaan dengan makan. Kalau besavibrat 2-3 kali 200 mg, sedangkan untuk simvibrat 3 kali 250 sampai 500 ya. Sedangkan untuk gefibrosil biasanya kita pakai 1-2 kali sehari antara 300 sampai 600 mg ya. Ya, ini adalah efek samping dari obat antilipomika golongan fibrat, yaitu tadi sering menimbulkan gangguan GI tract seperti mual, muntah, kemudian terjadinya miopati atau kelemahan pada otot, terutama kalau dikombinasi dengan obat golongan inhibitor reduktase ya seperti statin, rhabdomyolysis ya, jadi ini gangguan otot juga, otot-ototnya mengalami kerapuhan, kemudian ada resiko keganasan ya, terbentuknya sel-sel kanker, kemudian juga pembentukan batu empedu. Kemudian untuk interaksi obatnya, biasanya kalau dikonsumsi dengan antikoagulan kumarin, maka akan meningkatkan kadar kumarin ini di dalam plasma, sehingga risiko bleeding akan meningkat. Begitu juga kalau dikombin dengan sulfonylurea, obat OAD ya, menyebabkan kadar sulfonylureanya meningkat, sehingga risiko hipoglikemi juga makin tinggi, serta ini terjadinya rhabdomyolysis kalau si fibrat ini dikombinasi dengan statin. Kemudian untuk toksisitas dari fibrat ini sebaiknya hindari ya pada pasien-pasien yang sudah punya riwayat gangguan fungsi ginjal maupun hepar ya. Kemudian tadi juga meningkatkan resiko batu empedu sehingga hati-hati kalau ada pasien yang sudah punya riwayat tersebut ya. Dan ini akan meningkatkan kadar kolesterol empedunya ya. Kemudian hati-hati juga penggunanya pada pasien yang ada gangguan pada saluran empedu. Obat lipomika yang keempat adalah derivat statin ya. Statin ini strukturnya analog dengan HMG ke reduktase. Jadi mekanisme kerjanya dia menghambat sintesis kolesterol di hepar ya melalui penghambatan enzim HMG-CoA reduktase. Nah, obat ini paling efektif untuk menurunkan kadar LDL. Kemudian dia juga memiliki efek pleiotropik, yaitu efek di luar efek antilipomika, yaitu antioksidan, kemudian antiinflamasi, serta untuk menstabilkan plak ateroma atau lesi pada aterosklerosis. Jadi dia tidak hanya menurunkan kadar lemak LDL, tapi dia juga memiliki efek antioksidan, antiinflamasi yang membantu ya sebenarnya untuk menghambat pembentukan plak aterosklerosis. Nah, untuk indikasinya dia dipakai untuk hiperkolesterol hidrosigut, kemudian untuk hiperlipidemi tipe 3, 4, dan 5, serta untuk miokard infark ya, tanpa memandang kadar lipidnya. Jadi pada orang yang memiliki riwayat infark miokard, kemudian punya riwayat stroke dan segala macam, maka pemberian statin ini wajib untuk diberikan tanpa melihat kadar kolesterolnya tinggi atau rendah. Meskipun rendah, tetap harus diberikan. Untuk farmakokinetik dari golongan statin, seperti lovastatin dan simvastatin, ini merupakan prodrug lakton yang inaktif ya. Jadi dia harus dihidrolisa dulu di metabolisme di GI tract sampai dia akan membentuk metabolit beta hidroksil yang aktif sebagai antilipomika. Sedangkan atorvastatin, buvastatin, dan rosuvastatin ini sudah merupakan beta hidroksil dengan kandungan fluorin yang aktif sehingga dia bukan suatu prodrug.
untuk ketiganya. Untuk absorpsinya statin ini cukup baik ya, 40-75% terabsorpsi di GI tract, kecuali fluvastatin. Ini absorpsinya hampir sempurna. Kemudian semua golongan statin ini mengalami cepat efek metabolisme di hepar, dan untuk ekskresi sebagian besar diekspresikan lewat empedu dan hanya 5-20% setengah jam lagi ya Pak ya. Bapak ini sudah berangkat atau belum? Lalu untuk waktu paruhnya, untuk golongan statin ini rata-rata 1-3 jam, kecuali ini ya, untuk beberapa obat seperti fluvastatin, kemudian atorvastatin dan rosuvastatin ini lebih panjang, jadi 14-19 jam waktu paruhnya, sehingga untuk obat-obat golongan seperti atorvastatin dan rosuvastatin ini karena waktunya paruh panjang sehingga dia tidak perlu diminum malam hari. Sedangkan kalau yang waktu paruhnya pendek seperti simvastatin ini perlu diberikan dikonsumsi malam hari karena kita tahu bahwa sintesis kolesterol itu puncaknya di malam hari. Kemudian untuk farmakokinetiknya dari obat golongan statin ini seperti yang tadi saya sampaikan, untuk farmakodinamiknya ya, jadi seperti biomobilitasnya di sini bisa dilihat dosisnya, kemudian protein bindingnya ya. Jadi kalau banyak terikat berarti dia obat bebasnya lebih kecil. Kemudian metabolitnya ini aktif ya, seperti atorvastatin aktif ya, dari vastatin, vastatin ini semua aktif. Sedangkan yang lainnya ini merupakan prodrug, jadi harus di metabolisme dulu. Kemudian untuk statin ini tidak terlalu efektif ya untuk hiperkolesterolemi yang homozigot atau tipe 2A karena dia tidak memiliki reseptor LDL. Jadi mirip seperti golongan sequestran tadi yang tidak efektif untuk golongan hiperlipid tipe 2A. Untuk mekanisme kerja dari statin, seperti kita ketahui, statin ini menghambat enzim mGlucoreduktase yang dimana enzim ini berperan ya untuk membentuk evalonat maupun kolesterol. Selain itu juga statin ini juga meningkatkan jumlah reseptor LDL sehingga dengan demikian maka uptake LDL di plasma akan ditingkatkan. Ini juga sama, jadi mekanisme kerjanya, jadi dia menghapus kolesterol di intrasel, kemudian sel ini meningkatkan jumlah reseptor LDL, sehingga di sini uptake kolesterol plasma akan ditingkatkan. Nah, ini dampaknya akan menurunkan kadar kolesterol plasma. Selain itu dia juga meningkatkan katabolisme LDL ya, sehingga nanti kadar LDL di plasma akan tinggi. Ini adalah dosis yang biasanya kita pakai untuk obat golongan statin ya, karena statin itu macam-macam. Jadi ada yang simvastatin, ini dosisnya 1 kali sehari 5-10 mg, optimumnya 40. Kemudian untuk fluvastatin 1 kali sehari 20 mg sampai 40 mg. Sedangkan untuk atorvastatin 1 kali sehari ya 10 mg dan bisa ditingkatkan sampai 80 gram sesuai kebutuhan. Nah, ini untuk seri vastatin sudah ditarik ya, karena ketika dikombinasi dengan fibrat dia akan cenderung meningkatkan risiko rhabdomyolysis. Untuk penggunaan statin ini berguna untuk terapi ya terjadinya hiperlipidemi, baik itu dalam bentuk monoterapi maupun dikombinasi dengan beberapa obat ya, seperti antilipomika yang lain seperti golongan resin,
niacin atau ezetimibe. Nah, untuk kontraindikasinya, statin ini nggak boleh dipakai pada wanita hamil dan menyusui. Kemudian juga untuk anak-anak di bawah 8 tahun ini harus dihindari. Kemudian untuk anak, ya, penggunaan statin ini dibatasi untuk pasien hiperkolesterol yang familial. Kemudian seperti yang tadi sudah saya sampaikan ketika menjelaskan farmakokinetik, jadi penggunaannya dipakai malam hari karena sintesis kolesterol ini dominannya malam hari. Kecuali Ator ya atau Vastatin sama Rosuvastatin ini boleh tidak malam hari, jadi boleh pagi atau siang karena dia memiliki waktu paruh yang panjang. Sementara untuk efek samping yang ditimbulkan dari obat golongan statin ini seperti gangguan GI tract, mual, muntah, ya, terus peningkatan kadar AST, ALT atau serum transaminase hepar, kemudian munculnya mialgia, lalu penurunan libido serta rhabdomyolysis, ya, terutama kalau dikombin dengan golongan fibrat. Kemudian kontraindikasinya dia untuk wanita hamil, Swiss, kemudian untuk pasien dengan gangguan fungsi hepar berat, ini sebaiknya dihindari. Interaksi obatnya akan meningkatkan rhabdomyolysis tadi ketika dikombinasi dengan hibrat, niacin juga siklosporin. Berikutnya adalah obat lipomika dari golongan yang lain, yaitu propofol. Propofol ini memiliki mekanisme kerja dengan cara menghambat pembentukan plak aterosklerosis melalui penghambatan oksidasi dari LDL. Jadi dia memiliki efek antioksidan. Kemudian dia juga menurunkan kolesterol LDL, sehingga di sini rasio LDL HDL-nya akan meningkat. Terus dia juga meningkatkan uptake atau ambilan kolesterol LDL di plasma, tapi dia tidak menurunkan TG. Jadi hampir mirip kayak sequestran, dia tidak menurunkan TG. Indikasinya biasanya terapi hiperlipoproteinemi tipe 2A dan 2B, dan obat ini bersifat lipofilik ya, jadi ditimbun pada jaringan lipid. Untuk efek samping dan interaksi dari propofol adalah seperti berikut. Jadi efek samping propofol ini dapat menimbulkan gangguan GI tract tapi ringan ya, seperti mual, muntah. Kemudian dia juga memperpanjang interval QT pada gambaran elektrokardiogram ya, EKG-nya. Kemudian interaksi obatnya, dia berinteraksi dengan digitalis, atau kardiotonik, sotalol, benzoidil, efenadin, ya, dan quinidin. Harus hati-hati penggunaannya. Kemudian golongan antilipomika yang lain adalah ditiroksin. Ini obat bekerja dengan cara meningkatkan katabolisme kolesterol, dan juga meningkatkan jumlah reseptor LDL. Untuk penggunaannya pada terapi jarang digunakan. Kemudian efek sampingnya dari tiroksin ini sering terjadi pada sistem kardiovaskuler. Obat lipomika yang lain adalah neomycin. Neomycin ini antibiotik ya sebetulnya. Itu dari campuran neomycin A, dan B, dan C yang diproduksi oleh jamur Streptomyces paradiei. Mekanisme kerjanya mirip ya dengan resin, yaitu dia mengikat asam
kolat di duodenum, sehingga absorpsi dari kolesterolnya akan menurun. Kemudian dia juga membentuk kompleks yang nggak larut ya, dengan asam empedu, dan akhirnya lipid tidak bisa terabsorpsi. Kemudian untuk neomycin ini ekspresinya lewat empedu akan naik 3-5 kali, sehingga di situ menjadi tempat depo kolesterolnya akan turun. Jadi, kemudian untuk antilipomika golongan berikutnya adalah setemib ya. Setemib ini inhibitor selektif untuk penyerapan sterol, baik itu kolesterol yang berasal dari hewan maupun fitosterol yang dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi dia mengangkatnya di usus. Sasaran obat ini adalah protein pengangkut yaitu NPC1L1. Jadi ini adalah protein yang tugasnya mengangkut di kolesterol tadi. Kemudian obat ini cukup efektif ya, meskipun tidak terdapat kolesterol di makanan, karena dia menghambat reabsorpsi kolesterol yang diekspresikan di empedu. Jadi ininya nggak bisa balik lagi. Lalu efeknya, dia menurunkan total kolesterol, TG, maupun HDL, dan meningkatkan HDL. Kemudian dia juga menurunkan absorpsi kolesterol di makanan, dari makanan ya yang ada di intestin, dan biasanya dipakai untuk terapi hiperlipid tipe 2A, 2B, 3, 4, dan 5. Kemudian untuk dosis esetemib yang biasanya dipakai untuk terapi antara 5-20 mg per hari, dan hasilnya biasanya terdapat penurunan kadar LDL dari penggunaan esetemib ini sekitar 18% ya. Kemudian obat ini cukup efektif untuk pasien yang mengalami fitosterolemia. Jadi kalau ada peningkatan kolesterol dalam darahnya karena intake fitosterol, obat ini cukup efektif. Kemudian sistem ini bekerja sinergis dengan inhibitor reduktase atau statin tadi, dan dia akan menurunkan LDL-nya sekitar 25%. Jadi kalau dia dikombin dengan AMP reduktase inhibitor, dia menurunkan LDL-nya 25%. Kemudian toksisitasnya untuk ke hepar relatif rendah, karena dia bukan merupakan sitokrom P450, tapi sedikit terjadi peningkatan saat dikombinasi dengan inhibitor reduktase ini. Jadi myositisnya meskipun pernah dilaporkan tapi jarang. Oke, saya rasa itu ya yang bisa saya sampaikan karena waktunya juga sudah melebihi. Apakah ada yang bertanya sebelum saya tutup? Baik, kalau nggak ada, saya akhiri aja. Nanti PJ-nya minta